Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa, kembali berjumpa di hari Minggu. Kita yakin dan percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik dalam segala hal, dalam segala suasana, dalam segala situasi. Tuhan selalu merancangkan setiap kebaikannya dan menyatakan kemurahannya di dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Engkau sungguh Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang luar biasa buat kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, Engkau baik
Engkau yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan kami memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, kami meninggikan Engkau ya Allah. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi bagi Tuhan. Nyatakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Pagi ini kami meninggikan Tuhan. Pagi ini kami mau bersorak bagi Allah kami, sebab Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang teramat baik bagi kami ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Kami terus melihat setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami mengelulukan Engkau sebagai Allah yang besar, Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang merancangkan, dan segala yang Kau perbuat itu baik adanya Tuhan. Dan kami memuji Tuhan senantiasa seumur hidup kami, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan, dan kami mau terus menyanjung Engkau atas segala kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengimani ini, Tuhan baik dalam segala hal. Bersama-sama katakan amin. Beri senyum dengan mata kepada kanan kiri kita, bahwa Tuhan itu Allah yang baik bagi kita. Amin. Ya, setiap mata kita tetap terlihat bahwa kita memberikan senyuman. Amin. Tuhan adalah Allah yang baik, Dia sungguh baik bagi kita.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menyatakan, Dia Allah yang memberikan penyertaan. Kita percaya kasih-Nya gak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kita mau menyatakan bahwa kami Tuhan hanya butuh Tuhan. Di setiap musim, di setiap perjalanan, biar Engkau menguatkan kaki-kaki kami berjejak di atas gunung. Sebab kita percaya Tuhan itu Allah yang besar bagi kita. Kemanakah kami mencari kasih
kekuatan kita selama ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan setia, dan Dia akan bekerja. Nantikanlah Tuhan dengan penuh pengharapan, dan Dia akan bekerja di dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan dalam segala lakumu. Andalkanlah Tuhan dalam segala lakumu. Dia berkuasa. Dia yang berkuasa. Kami memerlukan Kau Tuhan. Kami memerlukan Kau ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber berjujurlah di hadapan Tuhan. Sumber ketambahan. Dari manakah datangnya kekuatan kita? Tinggal sedikit lagi. Bertahanlah. Jangan pernah lepaskan iman pengharapan. Nantikanlah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sebab waktu Tuhan pasti datang. Jangan pernah iri dengan orang lain. Jangan pernah iri dengan waktu orang lain. Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain lebih dulu. Waktumu pasti datang. Harapkanlah Tuhan. Nantikanlah Dia. Andalkan Dia dalam segala hal. Percayailah Dia. Ketika Dia berfirman, Dia akan melakukan. Tuhan, beri kedamaian pagi ini dalam hati kami. Beri rasa tenang dalam hati kami. Jiwa kami semua baik-baik saja. Jiwaku semua baik-baik saja. Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan ada buatmu. Jiwaku tenanglah, katakan andalkanlah Tuhan. Satu-satunya Engkau yang ku andalkan. Jiwaku percayalah kepada Dia. Dia
Haleluya. Terima kasih buat perkenanan Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami di minggu ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu atas hidup kami semuanya, sehingga kami baik-baik saja, kami sehat semuanya. Kami dan keluarga kami boleh bersyukur di hadapan-Mu pagi ini, membawa korban syukur, ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan menikmati anugerah yang baru daripada Tuhan, sehingga hidup kami mau dedikasikan sepenuhnya, hidup sesuai persis seperti yang firman Tuhan katakan. Sebab ketika kami berjalan di atas kebenaran-Mu, maka kami akan berhasil dan beruntung, dan hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami sediakan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu, dan ini hati kami, ini cawan kami yang kami kosongkan untuk Kau isi sepenuhnya dengan kebenaran-Mu. Dan kami yakin kebenaran-Mu ini akan memberkati kami semuanya. Kami siapkan hati kami sepenuhnya menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang baru, yaitu kita akan belajar sesuatu tema yang kurang menyenangkan ini, ya. Tetapi mau tidak mau kita harus mengalami, masuk di dalam tema ini. Saatnya harus menunggu, atau ketika kita berada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara, banyak orang paling tidak senang kalau berurusan dengan satu kata ini, menunggu. Betul? Menunggu. Sebab menunggu ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Pada dasarnya, setiap kita tidak ingin kita ada di dalam sebuah antrian yang panjang ketika kita ingin bayar sesuatu di kasir. Misalnya Anda ke Indomaret, ya, atau Anda ke mall, Anda pergi ke Superindo atau pergi kemanapun, ketika Anda mau bayar, Anda tentu tidak ingin mencari antrian di kasir itu yang paling panjang. Anda akan cari antrian yang paling pendek, ya kan? Antrian pendek. Kadang-kadang kita sulit memilih antrian yang pendek bawa keranjang besar-besar penuh itu, tapi antrian panjang bawa keranjang kecil-kecil. Anda mau pilih mana, bingung kadang-kadang. Kalau kira-kira di sekitar Anda itu ada 10 kasir, Anda akan keliling-keliling, akan cari mana antrian yang paling pendek. Sebab pada dasarnya dengan zaman kita hidup sekarang ini, kita ini dipacu serba cepat. Handphone aja sekarang terus berganti terus dengan kecepatannya, ya. Komputer dipacu terus dengan kecepatannya. Anda bisa bayangkan ketika Anda buka komputer, ya, terus komputer Anda dibuka itu seperti gambar itu, ya, loading terus begitu, muter terus gitu tuh. Kesel enggak Anda? Kesel kan, ya? Enggak muncul gambarnya tapi muter seperti itu terus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita kesal melihat orang sudah di depan kasir, lamban sekali, ternyata ada sesuatu yang belum sempat dibeli, sehingga dia lari dulu, ya, masuk lagi ke pembelanjaan, sementara semua ngantri hanya nunggu satu orang ini. Pernah ngalami? Kesel banget, ya, nunggu orang kayak gini nih. Atau mungkin kita berada di sebuah ruang tunggu sebuah bandara, kita sudah nunggu 1,5 jam, tiba-tiba ada pengumuman penerbangannya kita itu di-delay. Kita harus menunggu 3 jam lagi. Anda bisa melihat, kita semua bisa lihat reaksi kita sendiri pada waktu di-delay 3 jam. Lalu Anda juga bisa melihat orang-orang di sekitar Anda yang menunggu pesawatnya di-delay. Ya, mereka pasti akan tampak kesel semuanya. Mereka bisa marah, mereka bisa sensitif. Karena apa? Karena harus menunggu lama lagi. Memang pekerjaan menunggu itu ngeselkin sekali, ya, sangat membosankan sekali. Misalnya Anda Anda ingin makan dengan keluarga Anda di sebuah restoran, sepertinya
yang Anda pesan itu Anda sudah pesan duluan daripada orang lain di sebelah meja, saudara. Tapi justru orang yang di sebelah meja Anda itu dapat pelayanan lebih dulu. Bahkan ada orang yang baru datang dapat pelayanan lebih dulu. Sementara ya pesanan Anda tidak keluar-keluar. Anda bawa anak-anak kecil Anda ngomel terus lapar. Kesel enggak Anda? Kesel sekali ya, menunggu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada contoh lain, misalnya saudara menunggu jemputan. Sudah lewat waktunya, jemputannya tidak datang. Sementara Anda harus tiba di satu tempat yang tepat. Kalau Anda tidak tepat, maka Anda akan tertinggal, Anda akan terlambat. Wah, itu rasanya kemerungsung sekali ya. Bahasa Jepangnya kemerungsung gitu. Ya, kemerungsung sekali. Bingung kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak hal di sekitar kita itu kita selalu bersinggungan dengan kata menunggu. Pasti di antara saudara semuanya pernah mengalami ngantri di ATM. Ya, sudah panjang, ternyata yang di depan ATM itu sedang belajar menggunakan ATM, ya. Enggak rampung, enggak selesai. Keselnya bukan main di situ. Saudara-saudara, apakah saudara pernah mendapat janji dari seseorang? Dan janji itu sampai sekarang belum pernah dipenuhi oleh orang ini. Sehingga Anda harus menunggu. Sampai Anda bertanya-tanya, sampai kapan saya harus menunggu? Saya ingin saudara memperhatikan tema ini, saatnya harus menunggu. Itu berfaedah bagi kita enggak tahu sebenarnya, menunggu itu. Saudara dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini satu kebenaran yang akan memberkati saudara. Mari kita lihat sebelum itu sebuah ayat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Mari kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk pasal 2 ayat 3. Baik, saya akan baca. Perhatikan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Semua dari janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dengarkan ini baik-baik. Semua apapun yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara, dengar ini, membutuhkan waktu atau masa untuk bisa sampai kepada penggenapannya. Membutuhkan apa? Masa atau waktu. Semua janji Tuhan itu membutuhkan masa atau waktu sampai menuju kepada penggenapannya. Kata arti menanti dalam ayat ini tadi, menanti, itu artinya apa? Menunggu. Penglihatan itu masih menanti saatnya, masih menunggu sampai kepada penggenapan. Jadi yang menjadi persoalan kita adalah waktu kita menunggu itu bisa dalam proses yang panjang, bisa proses yang singkat. Nah, setiap kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, bisa panjang, bisa singkat. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi kalau ada kata janji, dengar ini, paket lengkapnya itu harus ada menunggu. Kalau ada kata janji, paket lengkapnya harus ada menunggu. Begitu saat kita menerima janji Tuhan, maka kita akan terima satu paket di dalam satu dus, dalam satu box, ya, satu paket di dalamnya berisi menunggu, ya, menunggu dan juga janji dan menunggu. Janji dan menunggu. Itu satu paket, saudara. Jadi itu tidak bisa dipisah. Kalau Anda dan saya dapat janji, maka kita dapat paketannya yang lain, gratisannya itu menunggu. Anda paham di sini? Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka semua itu begitu menerima janji dari Tuhan, maka setelah mereka berhadapan atau bertemu
setelah mereka menerima janji dari Tuhan, mereka pasti akan berhadapan dan bertemu dengan kata menunggu. Harus menunggu. Contoh, begitu Abraham mendapat janji dari Tuhan akan memiliki seorang anak kandung yang dilahirkan oleh Sarah istrinya, maka Abraham harus menunggu kira-kira 20 tahun sampai janji itu tergenapi. Contoh yang lain, Yusuf harus menunggu sekitar 13 tahun untuk mimpinya tergenapi menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Daud harus menunggu 20 tahun sejak ia diurapi jadi raja sampai matinya Saul baru dia jadi raja. Perempuan yang meleleh darah dalam cerita di dalam perjanjian baru harus menunggu 12 tahun sampai ia mengalami kesembuhan, mengalami mujizat kesembuhan. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda harus menunggu 38 tahun untuk mengalami mujizat dan bisa berjalan kembali. Perhatikan saya. Anda jangan kehilangan sesuatu, sebab ini penting sekali karena setiap kita akan mengalami hal ini. Kadang-kadang kita harus menunggu lama. Bahkan kadang-kadang kita ini membutuhkan waktu yang lama lebih dari ekspektasi yang kita pikirkan dalam hal menunggu. Ketika kita diizinkan masuk dalam proses berada di ruang tunggunya Tuhan ini, sangat mudah sekali kita berkecil hati. Sangat mudah sekali kita ini tidak sabar lalu berpikir, kapan ini akan terjadi dalam hidup saya? Sangat mudah kita ini berkecil hati dan menjadi tidak sabar. Tahukah saudara, kenapa Tuhan izinkan kita harus masuk dalam ruang tunggunya Tuhan? Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Menunggu adalah cara yang dipakai Allah untuk atau sebagai batu ujian bagi kita agar dapat naik level. Untuk kita mengalami promosi dari Tuhan, setiap kita harus mengalami proses menunggu. Setiap kita yang ingin janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, setiap kita harus melewati yang namanya lorong menunggu, berada di ruang tunggunya Tuhan. Nah, saudara, minimal kita akan menemukan 6 batu ujian di mana kita harus menunggu sebuah janji. Karena kalau kita bisa melewati 6 batu ujian ini, kita lulus, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam hidup kita. Siap mendengar? Siap mendengar? Ya, ada 6 batu ujian yang harus kita lewati dalam proses menunggu agar janji Tuhan itu tergenapi, terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, batu ujian yang pertama. Mengapa kita harus menunggu? Kita harus menunggu karena kita sedang diuji karakter, kesabaran, dan ketekunan kita. Anda dengar ini? Anda dengar ini? Kenapa kita harus diizinkan masuk dalam ruang tunggunya Tuhan? Kenapa kita harus masuk dalam daftar waiting list? Ya, kenapa kita harus ngantri ya untuk mendapatkan janji Tuhan itu? Yang pertama, karena kita sedang diuji karakter, kesabaran, dan ketekunan kita. Mazmur 70 ayat 2. Kita lihat, ada seorang yang namanya Daud berkata seperti ini. Ketika dia diuji karakter, kesabaran, dan ketekunannya, Mazmur 70 ayat 2, dia berkata seperti ini. Mazmur 70 ayat 2. Yang atasnya, Michael. Ya, ayat 2 itu. Ya Allah, dia katakan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ya Allah, bersegeralah. Artinya apa bersegeralah? Apa? Cepat-cepat. Cepat gitu kan. Ketika seseorang diuji oleh Tuhan untuk menunggu, maka banyak kali dalam kehidupan kita gagal di sini. Daud pun ketika masuk dalam ujian, menunggu dalam ruang tunggunya Tuhan, dia
minta agar Allah segera melepaskan dia dan menolong dia. Nah, saudara-saudara, bukankah hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita semuanya? Lihat contoh orang-orang yang tidak sabar dalam menanti janji Tuhan. Saya berikan contoh. Contohnya yang pertama, Sarah. Akibat ketidaksabaran dia dalam menunggu janji Tuhan bahwa ia akan punya anak kandung, maka ia memberikan hambanya yang namanya Hagar kepada Abraham. Lahirlah Ismail. Gara-gara ini sampai hari ini konflik antara Israel dan Arab tidak pernah berhenti. Nah, ketidaksabaran kita ini dalam menunggu janji Tuhan akan melahirkan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya apa? Salah langkah, salah dalam mengambil keputusan. Lalu ketika menanggung beban penderitaan lagi. Dan yang keempat, ya, kalau kita tidak sabar menunggu janji Tuhan, maka kita akan mengulang proses itu dari awal lagi. Konsekuensinya salah langkah, salah ambil keputusan, menanggung beban penderitaan lebih lagi, dan kita akan mengulang proses itu dari awal lagi. Itu akibat ketidaksabaran. Untung masih diberi kesempatan. Ada banyak yang tidak sabar, akhirnya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Contohnya orang-orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Karakternya tidak terbentuk, akibatnya justru bersungut-sungut. Dia kehilangan kesempatan masuk ke tanah perjanjian. Dengar ini. Perhatikan saya, dengar ini. Tuhan lebih tertarik dengan perubahan karakter kita daripada berkat-berkat yang kita butuhkan. Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita lebih dulu diubah daripada memberikan kepada kita berkat-berkat secara jasmani yang kita butuhkan. Ketika karakter kita diubah, ya, dalam masa tunggunya Tuhan itu, maka berkat itu akan mengikutinya. Contoh yang kedua, Saul. Saul gara-gara tidak sabar menunggu Nabi Samuel datang, maka ia melakukan hal yang tidak boleh ia lakukan sebagai raja, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena yang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan itu hanya orang yang punya jabatan imam. Akibat ketidaksabaran Saul, ia telah salah langkah sehingga ia harus menanggung akibatnya, yaitu dia kehilangan jabatan raja Israel. Dia kehilangan jabatan sebagai raja karena Tuhan telah menolaknya, dan akhirnya jawatan raja yang milik Saul itu diberikan kepada Daud. Kekasih dalam Tuhan, ujian yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan kita harus masuk di ruang tunggunya Tuhan? Karena Tuhan sedang menguji kesabaran dan ketekunan kita. Jadi menunggu di ruang tunggunya Tuhan itu penting enggak bagi kita? Penting enggak? Penting. Kenapa? Karena disitulah Tuhan menguji kita, kesabaran kita dan ketekunan kita. Yang kedua, di ruang tunggunya Tuhan, kita sedang diuji tingkat kepercayaan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi, yang kedua, di ruang tunggunya Tuhan, kita sedang diuji tingkat kepercayaan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Perhatikan saudara. Justru di ruang tunggunya Tuhan ini, kita ini sedang diuji iman kita. Apakah kita ini lulus atau tidak? Justru melalui ruang tunggunya Tuhan, ketika kita didilai ini, ya, ditangguhkan semuanya, kita ini sedang diuji. Seberapa jauh iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Mari saya beri contoh. Yohanes 11 dan Yohanes 15. Yohanes 11 dulu. Ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Saya beri contoh. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ayat ini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini lucu ya. Ini aneh ini. Mungkin kita berpikir, Yesus ini aneh ya. Kenapa harus begitu? Begitu mendengar Lazarus
yang ia kasih itu sakit, harusnya dia segera datang. Harusnya dia segera datang ke rumah Lazarus. Tapi Yesus berkata, ditulis di sini, ia sengaja tinggal 2 hari. Artinya ditangguhkan untuk tidak segera datang. Malah sengaja tinggal 2 hari di tempat ia berada. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Yesus sengaja menunda tidak hadir saat Lazarus dalam keadaan sakit? Apa yang menjadi alasannya? Ayat 15 kita baca. Ayat 15, ini alasannya. Saudara akan menemukan alasan yang luar biasa kenapa Tuhan mengizinkan kita harus masuk di ruang tunggunya Tuhan. Alasannya, ayat 15, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Jadi ruang tunggunya Tuhan itu adalah tempat kita dilatih belajar mengembangkan iman kita. Amin. Ruang tunggunya Tuhan adalah tempat kita belajar dilatih mengembangkan, memperluas kapasitas iman percaya kita kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi menunggu itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk menguji apakah iman kepercayaan kita kepada Tuhan tetap teguh atau tidak. Jadi kalau kita belum mengalami mujizat, belum mengalami kesembuhan, belum mengalami pertolongan Tuhan, sebenarnya kita ditaruh di ruang tunggunya Tuhan itu untuk menguji, kita diuji. Iman kita itu tetap teguh atau goyah. Saya mendorong saudara, jangan goyah. Sebab saatnya tiba, ya apa yang Tuhan janjikan itu akan datang kepada kita. Amin. Yang ketiga, melalui ruang tunggunya Tuhan, kita sedang diuji apakah kita mengenal pribadi Tuhan atau tidak. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari kebinasaan, maka kita tidak akan takut saat kita dibawa masuk dalam ruang tunggunya Tuhan. Karena pribadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang memegang teguh setiap apapun yang diucapkan melalui firman-Nya. Dia adalah Allah yang tidak pernah bisa berdusta dengan dirinya. Jadi melalui ruang tunggunya Tuhan ini, kita akan semakin mengenal pribadinya, bahwa pribadinya itu penuh dengan komitmen. Amin. Penuh dengan komitmen. Jadi saudara jangan ragukan pribadi Tuhan. Yang keempat, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji. Apakah pusat hidup kita itu Tuhan atau diri kita sendiri? Pusat hidup kita itu adalah Tuhan atau diri kita sendiri? Atau dengan kata lain saya katakan seperti ini. Di ruang tunggunya Tuhan kita ini diuji. Kita mau tetap hidup dalam rancangan Tuhan atau rancangan kita sendiri? Allah memakai namanya ruang tunggu untuk menguji setiap kita yang sedang berjalan, yang sedang memakai setiap kita yang sedang berjalan penuh dalam rancangan Tuhan, atau memakai rancangan kita sendiri. Karena seringkali ketidaksabaran kita, maka kita pakai rancangan cara kita sendiri. Dan banyak dari kita yang memakai cara kita sendiri akhirnya harus mengalami kegagalan, kerugian, bahkan kehilangan suatu kesempatan emas untuk kita mendapatkan janji Tuhan itu. Nah, ruang tunggunya Tuhan, tempat menguji apakah hidup kita berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada diri kita sendiri. Yang kelima, di tempat ruang tunggunya Tuhan kita diuji kesetiaan kita sama Tuhan. Ketika kita di ruang tunggunya Tuhan, di sini kita diuji ya, apa yang menjadi milik kita. Dengarkan, kalau kita setia, apa yang menjadi milik kita pasti itu akan nyampai kepada kita. Dan yang terakhir, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji sejauh mana kesiapan kita untuk menerima janji Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita harus menunggu begitu lama. Dan hal itu tidak segera datang yang kita tunggu itu. Tidak segera terjadi. Doa-doa kita itu tidak segera terwujud. Bukan karena kita tidak siap. Ya, sekali lagi, bukan karena tidak siap
untuk apa yang telah Tuhan siapkan. Namun kalau hal itu diberikan saat ini, mungkin kita belum siap menerimanya. Malah kita berubah. Malah kita jauh dari Tuhan. Seperti bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun dulu. Sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa mereka harus melewati 40 tahun lebih dulu menunggu janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan? Bangsa Israel itu belum siap untuk mengalami hal-hal yang baru di tanah Kanaan. Usia rohani tidak menentukan, tidak menjamin bahwa kita siap menerima janji Tuhan. Lamanya kita jadi orang Kristen, lamanya kita melayani tidak menjamin bahwa kita siap menerima janji Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah usia rohaninya jauh, lama sekali, tetapi tidak siap menerima janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan punya pertimbangan. Kenapa itu belum diberikan kepada kita? Karena kalau itu diberikan kepada kita, kita belum siap menerimanya, kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang Tuhan berikan itu dengan maksimal. Karena kita butuh waktu yang lebih banyak lagi untuk bertumbuh dulu, sehingga otot kehidupan rohani kita akhirnya menghasilkan buah kesabaran, ketekunan, dan tahan uji dulu. Ini alasannya, ruang tunggunya Tuhan itu sesungguhnya mempersiapkan kita untuk siap menerima janji Tuhan. Dan bukan hanya siap menerima janji Tuhan, tetapi bisa mempertahankan apa yang telah Tuhan berikan nantinya. Itu yang paling penting, saudara. Tuhan itu gampang saja, hari ini kita minta, hari ini Tuhan memberikan. Namun persoalannya apakah kita siap? Tuhan ingin kesiapan kita bukan hanya siap menerima, tapi siap mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan itu. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Itu sebabnya Tuhan punya alasan. Di ruang tunggunya Tuhan inilah tempat kesiapan kita untuk menerima janji Tuhan itu. Jadi jangan mengabaikan hal ini. Ketika kita berada di ruang tunggunya Tuhan, ya, jangan abaikan ini. Karena Tuhan lebih tertarik kita memiliki kesiapan rohani daripada Tuhan menyelesaikan atau melimpahi kita dengan perkara-perkara jasmani. Jadi, ya, saudara-saudaraku, jangan berkecil hati karena semua janji Tuhan itu tidak akan terjadi secepat dan Anda dan saya inginkan. Tidak secepat dengan Anda dan saya inginkan. Sebab, dengar ini, semakin lama kita berada di ruang tunggu, semakin banyak Tuhan akan sediakan. Semakin lama kita di ruang tunggu, semakin Anda siap menerima hal yang besar dari Tuhan. Amin. Semakin panjang antrian kita ketika kita ada di ruang tunggu Tuhan, semakin besar pula anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sebab akan tiba waktunya Anda dan saya akan melahirkan jauh lebih besar dari yang Anda dan saya bayangkan. Mungkin Anda telah berdoa serta dan sangat percaya dan sudah melakukan yang terbaik. Tapi sampai hari ini Anda dan saya belum melihat adanya sebuah perubahan. Belum adanya melihat sebuah jawaban dari doa. Sehingga kadang-kadang kita tergoda hidup dalam stres. Saudara-saudara, milikilah pandangan baru melalui firman Tuhan hari ini. Saya ulangi, milikilah pandangan yang baru melalui firman Tuhan hari ini. Anda dan saya itu ada di ruang tunggunya Tuhan. Jangan berpikir bahwa Anda dan saya akan tertinggal atau ketinggalan. Tuhan itu sudah mengatur semua tempat di mana Dia menginginkan Anda dan saya. Yang jelas janji Tuhan itu akan tiba pada waktunya. Ketika kita harus berada di ruang tunggu Tuhan, bukan berarti itu tidak akan bakal terjadi dalam hidup kita. Ketika kita di ruang tunggunya Tuhan, bukan berarti Tuhan sengaja melupakan kita. Itu adalah bagian dari sebuah proses yang Anda dan saya harus lewati. Amin. Itu adalah bagian dalam sebuah proses. Yang harusnya Anda dan saya pikirkan adalah kita harus tetap yakin bahwa pada waktunya yang tepat Tuhan akan membawa kita kepada janjinya. Itu yang harus kita pikirkan. Saat kita dalam proses
pikirkan dan perkatakanlah yang selalu positif. Saat kita di ruang tunggunya Tuhan, pikirkanlah dan perkatakan selalu positif. Yang kedua, jaga sikap hati kita tetap konsisten di hadapan Tuhan. Dua hal itu penting sekali, saudara. Jaga pikiran dan perkataan kita tetap positif, dan jaga sikap hati kita tetap konsisten kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Karena Tuhan akan mengawasi kita terus, apakah kita adalah orang yang telah siap atau belum mengalami janji Tuhan itu. Ketika kita tidak konsisten sikap hati kita kepada Tuhan, ketika pikiran dan perkataan kita selalu negatif, berarti janji itu tidak akan datang kepada kita. Karena Tuhan melihat kita belum siap menerimanya. Jadi inilah kuncinya. Ketika doa-doa kita belum dijawab, maka Tuhan itu sebenarnya sedang menggunakan situasi yang sedang menghadang kita guna mengubah, membentuk karakter kita. Jadi harus ada harga yang kita bayar karena kita sedang dipersiapkan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan harus ada harga yang kita bayar. Kadang-kadang saudara, kita merasa sudah berlaku benar. Menurut kita, kadang-kadang kita sudah melakukan hal yang benar saat kita berada di ruang tunggunya Tuhan. Sepertinya menurut kita tidak ada sesuatu yang tidak benar kita lakukan. Kita sudah mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tetapi kenyataannya perubahannya belum terjadi juga dalam hidup kita. Ingat dalam hal ini. Kita sedang berproses untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi saudara dan saya jangan putus asa. Kadang-kadang di antara kita tergesa-gesa ingin menyelesaikan proses yang sedang membentuk kita untuk bertumbuh kembangkan karakter kita dengan cara kita sendiri. Kita tidak sabar untuk segera keluar dari ruang tunggu tersebut. Kenapa saudara? Kadang-kadang Tuhan karena sangat mengasihi kita, Dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dia tidak akan memberikan yang kita inginkan itu saat itu. Dengarkan ini bukan berarti tidak pernah terjadi. Tetapi Tuhan menginginkan kita harus banyak waktu di ruang tunggunya Tuhan dulu. Sebab di ruang tunggunya Tuhan ini kita akan banyak belajar. Yang pertama, kita akan belajar lebih banyak sabar. Di ruang tunggunya Tuhan ini kita akan banyak lebih belajar mengasihi. Di ruang tunggunya Tuhan ini kita belajar rendah hati, lebih rendah hati. Kita belajar gampang mengampuni. Di ruang tunggunya Tuhan ini kita belajar menjaga sikap kita dengan baik ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dengarkan ini, semakin cepat kita lulus dari ujian ini, semakin cepat pula Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak dan milik kita. Satu hal yang menyebabkan kita selalu terburu-buru menjadi tidak sabar karena melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Saya ulangi ya. Satu hal yang membuat kita selalu terburu-buru dan tidak sabar. Karena apa? Melihat teman-teman dan saudara-saudara kita. Teman-teman kita lebih dulu berhasil daripada kita. Tetangga kita lebih dulu beli rumah yang baru, sedang kita masih kontrak-kontrak. Teman kita sudah menikah, kita jomblo terus, pacaran dan tidak punya. Itu yang membuat kita kemerungsung, tergesa-gesa loh. Ya, rupanya kau ngono kok payu. Aku sing ganteng ini ora payu-payu kayak gitu. Itu yang membuat Anda terburu-buru dan tergesa-gesa. Rekan kita, teman kita dipromosikan dalam bekerja, kita enggak. Rekan kita lebih dulu punya kesempatan, kita enggak punya kesempatan. Lalu kita apa? Iri, cemburu melihat mereka. Sebab kita merasa tertinggal jauh, lalu kita berusaha mendapatkannya dengan cara sendiri. Dengarkan hal ini. Allah itu bekerja dengan waktu yang berbeda antara kita dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Lihat ini saudara. Apa yang telah ditetapkan Tuhan bahwa hanya nama kita yang layak menerimanya, percayalah bahwa itu tidak akan diberikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Bahwa itu tidak akan diberikan Tuhan kepada orang lain. Apa yang telah ditetapkan Tuhan menjadi milik saudara tidak akan pergi, tidak akan pindah kepada orang lain. Tidak akan pergi, tidak akan pindah kepada orang lain. Mungkin Anda bertanya-tanya,
selama ini teman-teman kita itu sedikit agak berkompromi dengan dosa. Maka tidak heran mereka selalu mendapat kesempatan apa yang mereka inginkan. Selalu sedikit ada kompromi. Sedang kita selalu lewat. Kenapa? Karena tidak pernah mau diajak kompromi. Sehingga kita tidak pernah naik jabatan, kita tidak pernah berhasil karena tidak mau kompromi. Kalau Anda berpikir seperti itu, ya, jika saya tidak kompromi, apakah kita bisa punya kesempatan meraih yang menjadi milik kita? Dengarkan hal ini, saudara. Kalau Anda mengambil keputusan untuk berkompromi, maka itu akan menyebabkan Anda harus mengulang dan tinggal lebih lama di ruang tunggunya Tuhan. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Ya, kalau Anda kompromi, Anda akan tinggal lebih lama lagi di ruang tunggunya Tuhan. Tetapi kita harus berani sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab saudara dengar ini. Kalau saudara dan saya sabar menunggu waktunya Tuhan, maka akan ada orang-orang yang disuruh, digerakkan oleh Tuhan, akan membawa yang memang layak itu Anda miliki. Dengar ini, mereka ini sudah bertahun-tahun menghimpun dan menimbun sesuatu. Ya, begitu waktunya Tuhan bagi kita, hari itu Tuhan akan menyuruh mereka. Dan mereka akan bergerak, mereka akan apa yang mereka dapatkan itu akan diberikan kepada Anda. Dan itu akan menjadi milik Anda. Anda percaya enggak? Kalau kita ada dalam waktu Tuhan, ya, ada orang-orang sudah disuruh nimbun lama sekali, dan ketika mereka ini disuruh Tuhan untuk memberikan kepada kita, maka itu akan diberikan kepada kita. Anda percaya? Mari kita baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Mari kita akan baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Ya, kita baca. Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus dikatakan apa? Diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, lihat saudara. Jadi tetaplah dalam ruang tunggu Tuhan. Sebab begitu tiba waktunya Tuhan, akan ada sesuatu yang Tuhan gerakan untuk membawa Anda menikmati apa yang menjadi milik Anda. Sudah ada orang-orang yang disuruh nimbun. Nanti saatnya, ya saatnya waktunya tiba, itu akan disuruh Tuhan diberikan kepada saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetaplah berada di ruang tunggunya Tuhan dengan sabar. Sekalipun orang-orang di sekitar Anda berusaha memanipulasi, menipu, bahkan mengkhianati atau meninggalkan Anda. Minyak berkat dari Tuhan itu tidak akan mengalir kepada mereka. Minyak berkat dari Tuhan itu akan tetap mengalir kepada Anda. Apa yang menjadi milik Anda akan tetap Anda terima. Kesehatan, promosi, pekerjaan yang baik, kesempatan, peluang, pintu-pintu yang baru, masa depan untuk saudara tidak akan pergi kepada orang lain. Tetap Anda akan miliki. Oleh sebab itu setiap kita tidak boleh hidup dalam kecemburuan dan iri hati kepada orang lain. Sebab kalau kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan, maka apa yang menjadi hak kita tidak akan lari ke orang lain. Hak kita akan tetap datang kepada kita. Amin. Saya akan tutup dengan khotbah ini dengan sebuah kisah tentang gajah dan anjing. Nah, ini Anda pasti sekarang tidak ngantuk. Ya, kisah anjing dan gajah, saudara. Saya jamin Anda tidak akan ngantuk, ya, karena saya sudah ngomong ini yang terakhir. Ya, baik ya. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan bercerita, ya, bercerita. Tunggu dulu, ya, bercerita tentang persahabatan kisah gajah dan anjing. Anda lihat gambarnya ini, ya. Puji Tuhan, sekarang Anda melek semua kan? Ya. Saya mendengar sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan bercerita tentang pertemanan gajah dan anjing. Nah, saya coba ilustrasikan dengan gambar ini. Gajah dan anjing ini berdiskusi, ya, saling curhat, ya. Di mana berdiskusi seorang berbicara tentang melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Si anjing ini bertanya kepada gajah, ya, bertanya kepada gajah,
Kenapa mereka ini sudah berteman lama hampir 1 tahun, tapi tidak pernah melihat gajah itu melahirkan. Sedang anjing berkata, ini ngomong nih loh, ya, gitu ya. Tahu Anda bahasanya tahu ya, ya. Nah, si anjing ini belum tunggu ya, kembali ke tadi, Michael, kembali ke tadi yang kedua. Nah, kenapa ya si anjing ini tanya, kembali ke tadi, Michael, kenapa si gajah ini tidak pernah bisa melahirkan? Padahal si anjing hampir 2 bulan sekali dia itu dapat melahirkan anak. Dan kalau melahirkan bisa 5-8. 5-8. Mungkin dalam perkara ini Anda tahu, si anjing ini tidak tahu. Nah, gambar ini tadi, kembali ke gajah lagi tadi. Ya, kembali ke gajah tadi. Nah, kembali ke gajah di play, Mike. Nah, si anjing ini tidak pernah paham ya bahwa ternyata gajah itu membutuhkan, berhenti di situ, membutuhkan waktu hampir 2 tahun dari mulai hamil sampai melahirkan, itu membutuhkan waktu 2 tahun. Gambar gajahnya tadi, Mike. Gambar gajahnya tadi, Mike. Ya, membutuhkan waktu 2 tahun. Nah, saudara perhatikan di sini. Setiap kelahiran gajah itu hanya 2 tahun sekali bisa melahirkan bukan 5 atau 10 gajah, bayi gajah. Tapi hanya 1 bayi gajah. Hanya 1 bayi gajah. Coba saudara bayangkan, hewan sebesar itu hanya bisa melahirkan 2 tahun sekali, hanya 1 bayi saja per kehamilan. Satu saat anjing ini berkata, saya pikir kamu tuh enggak bisa hamil, Jah. Ya, namanya gajah kan, Jah. Buktinya setiap 2 bulan aku dapat melahirkan anak, sedang kamu tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan. Pasti ada yang salah dalam kandunganmu itu. Sementara anjing itu kembali, saudara, menemui gajah, ya, membawa anaknya setelah 2 tahun itu anaknya, ya. Wah, itu lihat anaknya ya, bahwa anaknya banyak sekali. Dalam 2 tahun bisa 30 anak, saudara. Setiap 2 bulan sekali dia bisa melahirkan. Ya, anaknya banyak sekali. Nah, dalam 2 tahun anjing itu kembali menjumpai gajah dengan membawa anak-anaknya itu. Saking banyaknya dibawa. Dan ditunjukkan kepada temannya si gajah itu. Lo lihat ini. Jangan dulu, Mike. Ya. Berhenti dulu, lihat ya. Lalu si gajah itu ngomong begini sekarang. Begini kawan, saya mau tunjukkan perbedaannya antara aku dengan kamu. Ya, kamu bisa hamil tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan kamu melahirkan anak. Sedang aku tuh selama 2 tahun aku tuh masih hamil. Ya, masih hamil. Kamu setahun sudah melahirkan 15 anak, tapi aku masih hamil. Alasannya karena yang saya kandung ini bukan sesuatu yang umum. Yang saya kandung ini bukan sesuatu yang biasa. Yang saya kandung ini bukan sesuatu yang kecil. Tapi saya akan melahirkan sesuatu yang besar dan luar biasa. Nah, ini tayangannya ya. Ini tayangannya. Saya ini mengandung 2 tahun tapi bukan akan melahirkan sesuatu yang kecil, tapi saya akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Melahirkan sesuatu yang besar, yang tidak umum. Dan hanya 1 aja setiap 2 tahun. Nah, saudara lihat ini ya. Tuh. Ya. Cara gajah melahirkan itu hanya 2 tahun sekali, tapi begitu melahirkan gedenya segitu tuh, saudara. Nah, Anda lihat ya. Anda lihat ini. Nah, saudara. Nah, perhatikan saya. Dengarkan ini. Mungkin di antara kita telah begitu lama ada di ruang tunggunya Tuhan. Berkali-kali kita sudah melihat orang di sekitar kita telah mencapai mimpi-mimpi mereka. Mereka telah dipromosikan,
mereka telah mengalami promosi dari Tuhan, mereka telah mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan, mereka menikah dan memiliki anak yang luar biasa, mereka sudah bisa membangun rumah yang baru. Dengar ini, Anda dan saya tidak punya alasan untuk iri dan cemburu terhadap mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini mendorong saudara yang masih ada di ruang tunggunya Tuhan untuk ikut berbahagia atas berkat Tuhan yang telah mereka terima. Katakan amin. Anda dan saya tidak ada alasan untuk cemburu dan iri terhadap mereka. Sekalipun mereka sudah mendapat promosi, kesempatan lebih dulu dan semuanya. Anda dan saya harus ikut berbahagia atas berkat Tuhan yang turun atas mereka. Tetapi Anda dan saya harus mendengar kabar baik ini. Yaitu bagi Anda dan saya yang masih ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Bagi saudara sampai hari ini masih waiting list. Ya, masih ada dalam waiting list. Dan mungkin masih membutuhkan waktu yang sedikit agak lama lagi menunggu. Wah, ini tidak nyeneng no ya. Membutuhkan waktu yang sedikit lama lagi menunggu. Dengarkan. Karena yang Anda dan saya bawa, karena yang apa dan Anda saya bawa bukanlah anak anjing. Halo, bukan anak anjing, bukan sesuatu yang kecil. Bukan sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang pada umumnya. Namun Anda dan saya akan melahirkan sesuatu yang tidak tahu, tetapi itu ada di dalam Anda dan saya. Yaitu Tuhan akan membuka pintu terhadap sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lihat. Dan jangan berkecil hati, jangan pernah putus asa, karena memang untuk melahirkan sesuatu yang besar itu membutuhkan waktu yang lama, seperti si gajah tadi. Kalau Anda ingin hanya menginginkan sesuatu yang kecil, ya lihatlah, ya pikirkanlah anjing itu tadi. Tapi kalau Anda ingin melihat sesuatu yang besar, memang prosesnya lebih lama. Karena proses yang lama, Anda akan melahirkan sesuatu yang besar. Ini pertanda Anda seperti gajah. Karena memang untuk melahirkan sesuatu yang besar itu membutuhkan waktu yang lama. Itu petanda seperti gajah ini. Sebab apa yang Anda dan saya lahirkan akan mengejutkan semua orang. Yaitu sebuah mimpi. Mimpi akan menjadi kenyataan. Sebuah pelayanan yang menggoncangkan kerajaan iblis. Sebuah bisnis yang akan menjadi berkat banyak orang. Amin. Anda dan saya akan melangkah jauh lebih daripada yang kita pikirkan selama ini. Dan akan membuat dampak impact yang sangat besar. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi itu alasannya. Hari ini kenapa kita masih ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Ketika orang-orang di sekitar kita mengatakan kepada kita, saya tidak yakin orang itu ya sedang hamil. Saya tidak yakin orang itu dapat mewujudkan mimpinya. Ada orang di sekitar kita mengatakan, saya tidak yakin orang itu dapat bertemu dengan orang yang tepat dan membuat dia berhasil. Saya tidak yakin orang itu akan berhasil. Saya tidak yakin orang itu bisa dapat promosi. Saya tidak yakin orang itu akan bisa membeli rumah. Saya tidak yakin kalau melihat keadaannya orang itu bisa sukses. Sementara orang di sekitar kita ngomong seperti itu, firman Tuhan hari ini mengatakan setiap kita harus meyakini seperti perkataan gajah tadi. Setiap kita harus meyakini seperti perkataan gajah tadi. Ya, perbedaannya adalah aku sudah mengandung sesuatu yang besar. Itu sebabnya aku ada dalam ruang tunggu Tuhan yang cukup lama. Sebab aku akan melahirkan sesuatu yang besar. Percayalah, ketika kita masih ada dalam ruang tunggunya Tuhan, sekali lagi kita akan melahirkan sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan iri cemburu kepada orang-orang yang telah diberkati Tuhan hari ini. Karena Anda akan diberkati lebih dari apa yang Anda dan saya bayangkan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau baik, luar biasa. Saya sedang hidup dalam waktu Tuhan. Saya hidup dalam saatnya Tuhan. Saya hidup dalam janjinya Tuhan.
dan saya tidak akan kehilangan kesempatan. Apa yang sudah menjadi milik saya, itu akan terjadi dalam hidup saya. Itu akan terjadi dalam hidup saya. Mari kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya yakin Anda dikuatkan, Anda diteguhkan. Waktu Tuhan yang terbaik sudah disediakan untuk kita. Apakah sudah percaya? Semua ada dalam koridornya Tuhan. Semua ada dalam waktunya Tuhan. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Namun yakin percayalah, jaga perkataan dan pikiran kita, sikap hati kita dengan konsisten di hadapan Tuhan. Maka janji itu akan datang kepada kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa Hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat kita berada di ruang tunggunya Tuhan, sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang bisa bersabar. Untuk kita bisa bersabar, kita banyak tergesa-gesa untuk keluar dari ruang tunggunya, untuk keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Ada banyak faedahnya, ada banyak ruang tunggunya. Ketika kita ada di ruang, sebab di situ Tuhan menyiapkan kepada kita, dengan sesuatu yang besar. Semakin lama kita di ruang tunggunya Tuhan, semakin besar pula, semakin besar dan di atas kita. Semakin lama kita di ruang tunggunya Tuhan pula, maka akan melahirkan sesuatu yang besar. Bersabarlah, setialah, sabarlah. Izinkan Tuhan membentuk sikap hati kita, membentuk karakter kita, sikap karakter kita membentuk. Izinkan Tuhan menyiapkan kita, Tuhan menyiapkan kita perkataan pikiran biar selalu positif, pikiran dan sikap hati kita selalu konsisten dengan Tuhan, selalu konsisten dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan itu, apa yang tidak akan diberikan kepada orang lain, akan diberikan kepada orang, diberikan kepada kita semuanya. Percayalah, percayalah, Tuhan sudah sediakan itu, yang Tuhan sudah sediakan itu akan diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, tapi akan menjadi hak kita. Namun satu perkara yang sudah harus tahu, yang harus sabar dan setia, harus sabar dan setia sampai tiba waktunya Tuhan kita datang. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, waktu Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, pasti yang terbaik.
kali melewati cobaan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur yang telah datang oleh kebenaran firman datang hari ini, dan firman-Mu hari ini pasti akan masuk mengalami, akan masuk, yaitu berada di ruang Tuhan, yaitu berada di ruang. Ketika kami ada di ruang Tuhan, ketika kami ada di ruang belajar dari kebenaran firman, belajar dari kebenaran firman sehingga kami percaya, sehingga kami sabar, ketika kami setia, dan kami taat, dan ketika kami mau dipersiapkan oleh kami, mau dipersiapkan oleh kami ada di ruang tubuhnya Tuhan, kami ada di ruang kami akan Tuhan menerima, kami akan pasti menerima sesuatu apa yang Tuhan untuk menjadi milik kami, untuk menjadi milik Tuhan. Semuanya adalah saat ada di ruang tunggunya Tuhan, ada di ruang tunggunya Tuhan, berikan setiap kami kasih karunia, kemampuan ilahi, kemampuan ilahi, boleh belajar, boleh belajar, sebab apa yang menjadi cara Tuhan, menjadi cara Tuhan adalah membantu cara kami, adalah yang kami terus hidup dalam rancangan-Mu, terus hidup dalam rancangan-Mu sendiri, bukan rancangan kami sendiri. Orang-orang menjadi siap, orang menerima siap apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kami dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap menunggu waktu Tuhan yang berbagi, waktu Tuhan yang berbagi itu pasti datang dalam hidup. Kalau kita seperti anak-anak, kalau kita seperti kita tidak tahu dan kita tidak sampai kapan sampai, kita pasti menggerutu terus, kapan menunggu, kapan kemarin saya sama dan sepanjang perjalanan dari anak ke Boyolali, anak saya hebatnya luar biasa, dengan berkapan sampai tahu gitu saya kapan pulang begitu kembali kapan sampai begitu. Saya dan suami saya sebagai orang tua tahu, sebagai dan 2 tahun tujuan kemana, jadi kami merasa saya merasa santai aja sebentar. Tapi karena anak saya tidak tahu, karena anak saya tujuannya punya berapa lama jaraknya, jadi cerai saya saya diharapkan kita memiliki kedewasaan dengan sabar kita menanti, dengan sabar kita berharap, dengan sabar kita menanti waktu Tuhan. Saya dengan sekalipun kita sudah dewasa tuh masih sering kali kita tuh masih seperti anak, kita tidak tahu karena kita tidak tahu. Nah, karena tidak tahu kapan akhirnya mungkin kemudian kedua sepanjang perjalanan dan itu dan waktu bisa ada yang tertawa begitu ya, lalu begitu ya, karena kita meskipun sudah dewasa secara rohani, kita juga untuk secara rohani sayangnya kita tidak tahu waktu, kita tidak tahu caranya, tidak tahu jaraknya, tidak tahu kapan. Namunnya sih baiklah kita belajar bahwa kita milikilah si dewasa secara roh, semakin dewasa secara roh bahwa Tuhan kita pasti lakukan yang Tuhan itu tiba waktunya bagi kita, tiba waktunya bagi kita. Jangan iri terhadap orang lain yang berbuat, waktunya pasti terjadi, waktunya akan datang dalam hidup, waktunya. Puji nama Tuhan firman ini sangat dan saya yakin setiap kita masih punya waktunya. Indonesia berbeda dengan satu Genesis dalam hidup kita, waktu saya berbeda dengan kita, waktu saya berbeda dengan juga dengan waktu saya, dan bukan semua waktunya kita semua, bukan waktunya kita. Itu waktunya Tuhan. Pengumuman selama sepekan hari Rabu sudah diadakan sawan dan sudah yang ketiga kali ini, besok sudah yang kedua kalinya, terutama pelayan Tuhan para jemaat yang ingin bersama kita ibadah Jawa dan Kecapi, karena jujur kita butuh ibadah pengurahan, cari berdoa bersama-sama di hari Rabu berjamaah 7 jam 7 pelayan Tuhan, untuk pelayan Tuhan jam 8 remaja, untuk umum jam 7 jam minggu depan kita kembali, dan minggu depan kita kembali bersama-sama tempat ini bersama-sama bisa datang untuk yang semua sudah datang ke tempat ini, dan yang tidak bisa menghadiri, bisa melihat siaran pengumuman dan mari kita berdoa untuk berdoa ibadah untuk mengakhiri
bagi berdiri bersama-sama. Kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Arahkan hati kita kepada Dia. Arahkan hati kita kepada Dia. Fokuskan kepada Dia. Fokuskan kepada Dia. Supaya kita tidak kehilangan momen, supaya kita tidak kehilangan momen Tuhan datang kepada kita. Sekalipun kita berada dalam waktu, sekalipun kita berada dalam waktunya Tuhan, ruang tunggunya Tuhan, tiba-tiba akan ada sesuatu perubahan, akan ada sesuatu perubahan terjadi dalam hidup. Karena Tuhan akan mengoneksikan, karena Tuhan akan mengoneksikan dengan situasi yang tepat, yang tepat, yang situasi yang tepat, yang posisi yang tepat, dan orang membawa saudara, akan membawa saudara mengalami promosi dari Tuhan. Bersiaplah untuk menerima anugerah yang baru, menerima anugerah yang baru di sepanjang yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara yang saya kasih dalam Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Bapak Ibu sudah meninggalkan tempat, sebelum Bapak Ibu sudah meninggalkan tempat. Kiranya anugerah dari Bapak di surga. Hari ini rentangkannya tangannya atas lepaskannya anugerah yang baru nih, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, keluar masuk depanmu, segala apa yang kau persembahkan, sesuatu yang menyenangkan, semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan, dan Tuhan kembalikan akan menuai berlipat kali ganda, berlipat sukacita, dalam keberkatan, dalam damai sejahtera, dalam perlindungan sejahtera, dalam penyertaan, dalam lindungan yang maha tinggi, Dia akan berdiri menjadi perisai, Dia akan memberkati kamu dalam segala terimalah segala anugerah ini, dalam hidupmu, di dalam nama Yesus, yang baru turun atasmu, dan akan memimpinmu hari demi hari, minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Maranatha Yesus datang. Terimalah segala berkat, di dalam nama Yesus, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai-mu dari tempat ini selama-lamanya. Haleluya.